Kementerian Agama khususnya umumnya di Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah ada generasi dari Bondowoso ini, ada generasi yang handal, generasi yang bermartabat, dan rupanya ini sebagai gold generation atau generasi emas. Ini kan suatu kebanggaan di Bondowoso, apalagi ini mewakili Bondowoso, membawa perwakilan bukan Bondowoso tapi Jawa Timur. Informasinya masyarakat dari jadi mewakili Jawa Timur, ini kan suatu kebanggaan. Jadi memang rupanya apa yang kita ketahui semuanya, bahwa Bondowoso memang kabupaten Islami, dan dinyatakan dengan warga generasi Bondowoso ini mewakili Jawa Timur. Ini kan suatu kebanggaan bagi pemerintah Bondowoso, bagi Kemenang, apalagi ini menurut Mudir Madrasah, Mudir Madrasah Aliyah, ini perwakilan. Ini mudah-mudahan saya harapkan untuk kepala madrasah nanti adik-adiknya ini ada Muhammad Alung yang lain pertumbuhan. Jadi untuk mencetak generasi selanjutnya bisa pertumbuhan lah di Bondowoso, dan tentunya ini memberi motivasi kepada generasi-generasi yang lain. Mudah-mudahan nanti dalam lomba hadis, the competition of the hadis, national competition maybe, nanti bisa berhasil. Tentunya harapannya emas, yang nantinya bisa mengikuti ke tingkat selanjutnya, tingkat ASEAN atau internasional. Mudah-mudahan diberi kesehatan Muhammad Alung, diberi kekuatan, dan nantinya mendapatkan pulang dengan membawa emas di negara satu, sehingga bisa ke tingkat ASEAN maupun penantian sejak 2020 kemarin terkait dengan adanya lomba MHQ atau Musabaqah Hifdzul Quran wal Hadis ke 12 yang kemarin. Alhamdulillah kita sudah masuk ke ajang nasional, dan insya Allah akan lanjut ke ASEAN Pasifik. Qadarullah, Allah menurunkan wabahnya corona sehingga menyebabkan akhirnya tertunda, dan insya Allah alhamdulillah di kali ke-13 dari lomba Musabaqah Hifdzul Quran wal Hadis ini, alhamdulillah pesantren kita Ma'had Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso kembali diundang untuk mewakili di antara cabang lomba hadis yang insya Allah menggunakan kitab Umdatul Ahkam, dan insya Allah kita akan mendelegasikan santri kita yang bernama Muhammad Alung, yang beliau sekarang sedang duduk di kelas 12 atau kelas 3 Aliyah, yang beliau berasal dari kota Banyuwangi. Insya Allah mudah-mudahan semua dari awal sampai akhir semuanya berjalan dengan lancar, dan insya Allah perlombaan akan dilaksanakan hari Selasa, hari Rebo final, dan sampai hari Kamis insya Allah selama 3 hari di Jakarta Hotel Millennium, daerah Kebon Sari, daerah Tanah Abang insya Allah. Jumlah hadis yang ada di kitab yang akan diujikan nanti ada sekitar 430 lebih jumlah hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam. Awalnya sebelumnya itu memakai muqarrar dari pusat, karena ini kantor Kementerian Agama bagian Kedubes Saudi Arabia. Jadi kitab awalnya menggunakan kitab muqarrar yang berisi 500 hadis. Alhamdulillah peserta kita yang sebelumnya 2017 itu hafal sampai nomornya. Hadis nomor sekian, bab ini, perawinya ini, rawinya ini, sampai matanya, sampai semuanya. Alhamdulillah. Karena mungkin ada perubahan manajemen, akhirnya sekarang menggunakan kitab Umdatul Ahkam yang bisa dicerna oleh semua kalangan. Termasuk nantinya di dalam kitab ini tidak hanya melanjutkan hadis saja, tapi juga ditanya tentang tentang periwayat hadis. Misal Abu Hurairah, siapa itu Abu Hurairah? Jadi
Ananda Anung diminta untuk Menjelaskan. mendeskripsikan profilnya. Jadi profilnya siapa Abu Hurairah, kemudian siapa sahabat Abu Musa al-Asy'ari, dijelaskan tentang profilnya. Kemudian ditanya tentang mustalahul hadis, tentang istilah-istilah hukum-hukum yang berkenaan tentang ilmu hadis. Ada sahih, ada dhaif, ada hadis mungkar, ada hadis mu'dhal, mursal. Itu ditanya tentang kriterianya, bahkan tentang kitab-kitab hadis. Kemudian ditanya juga tentang pemahaman hadis, tentang fikih hadis. Apa hukumnya tentang ini, kemudian sebutkan dalilnya. Dan itu Ananda diminta untuk menjawab dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian ada juga tentang apa loh? Tentang gharibul hadis. Jadi di sana di dalam hadis terkadang ada makna-makna atau kalimat yang belum jelas artinya atau belum difahami. Maka di sana ada terjemahan dari makna kalimat per kalimat yang membuat orang semakin jelas seperti itu. Itu berkenaan tentang kriteria kitabnya. Lomba ini yang keberapa kalinya, Ustaz? Ini adalah lomba yang diadakan ke-13 kali ya. Musabaqah Hifdzul Quran wal Hadis yang ke-13. Tiap tahun ada berarti? Alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan tidak ada halangan. Tiap tahun kantor atas Kedubes Agama insyaallah mengadakan perlombaan ini. Dan semuanya ditanggung, sampai dari tiket gratis pulang pergi, bahkan swab antigen karena sekarang kita di masa pandemi, semuanya gratis, ditanggung oleh panitia. Bahkan dari setiap peserta dari Sabang sampai Merauke semua mendapat uang saku dari kegiatan. Dan masya Allah untuk hadiahnya, masya Allah, ketika di event nasional itu bisa sampai berapa Muhammad Anu untuk hadiahnya? Bisa sampai 36 juta ya, juara satu. Ketika sudah lolos nasional 1 sampai 10 besar itu mendapat undangan resmi mewakili nasional, mewakili Indonesia untuk ajang ASEAN Pasifik. Dan masya Allah langsung hadiah satu, juara satunya mendapat haji dari kerajaan Saudi, mendapat undangan resmi. Dan alhamdulillah 2 santri kita sudah mendapat undangan resmi kemarin pada tahun 2017 dan 2018. Di samping mendapat undangan resmi, juga mendapat uang saku sekitar 30 atau 40 juta. Masya Allah. Ini nama yang sekarang ikut siapa? Untuk yang sekarang mengikuti adalah Muhammad Alung. Umur usia berapa? 18. 18. Muhammad Masih Alung. Alung. Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Oh, 3 SMA. Informasi ini peserta termuda. 6 peserta yang termuda, karena yang diundang juga kan ada sekitar dari hampir seluruh kota, seluruh provinsi. Dari seluruh provinsi itu mendelegasikan peserta yang terbaik, peserta yang sudah memang biasa rutin ya mengikuti lomba ini. Dan memang alhamdulillah banyak juga dari sana yang dari mahasiswa. Alhamdulillah juga santri kita dari kelas 12 ini kemarin peserta yang termuda. Setahu kami di Jawa Timur ini ada dua. Kalau tidak salah, ada satu di STDI tapi itu tingkat kuliah, tingkat mahasiswa, dan yang satu di kita di Ma'had Al-Irsyad Bondowoso tingkat dua lembaga yang diundang di Jawa Timur. Harapannya ke adik ini bagaimana, Ustaz? Harapan kami mewakili semua civitas Ma'had, semua elemen dari wali santri, seluruh santri dari seluruh yang ada di pesantren dan khususnya seluruh yang ada di Kota Bondowoso. Harapan kami mudah-mudahan Ananda bisa menampilkan penampilan yang terbaik. Mudah-mudahan ketika diuji oleh dewan juri nantinya Ananda tidak gugup, tidak nervous, bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan insya Allah semua yang sudah dihafal tidak akan sia-sia, sebab tidak hanya akan digunakan untuk ketika lomba, tapi untuk kehidupan Ananda di dunia, insya Allah. Mudah-mudahan.